Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Islam yaitu dinasti Abbasiyah. Dinasti yang mana inilah masa di mana Islam mengalami kejayaan atau dengan kata lain Golden Age. Ini terjadi di tahun 750 Masehi sampai 1258. Tahun inilah ya atau dinasti inilah yang melahirkan nantinya para generasi-generasi emas umat Islam. Ya teman-teman, sebelum kita memulai, seyogyanya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan tidak lupa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena ajaran beliaulah yang akhirnya mengantarkan generasi-generasi emas ya, dari zaman khalifah Abu Bakar sampai sekarang ya, apalagi dinasti Abbasiyah. Ya, mari kita memulai. Sebelumnya silakan klik tombol subscribe untuk memulai agar channel ini semakin berkembang. Ya teman-teman, kita bahas dulu pengertian dari Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Sebelumnya di video sebelum ini telah saya bahas ya tentang dinasti Umayyah. Dan sekarang kita melanjutkan dinasti Abbasiyah. Jadi secara pengertian hampir sama ya. Dinasti itu adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Nah, sedangkan Bani itu adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Nah, Abbasiyah itu adalah nama dari paman termuda Rasulullah yang bernama Abbas. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti ada beberapa kalimat yang hampir mirip ya, seperti daulah ya, kesultanan dan yang lainnya. Dan yang intinya nama itu adalah merujuk kepada sistem kekerajaan atau dinasti. Ya, ini kita lihat tentang silsilahnya. Ya, teman-teman, kita lihat silsilahnya. Di mana Abbasiyah itu adalah anak dari Abdul Muthalib. Nah, ini Nabi Muhammad SAW ini mempunyai paman namanya Abu Thalib ya. Juga mempunyai paman lagi namanya Abbas. Nah, Abbas itu adalah satu kakek dengan Rasulullah ya. Maksudnya Abbas itu satu kakek dengan Rasulullah. Di Abdul Muthalib. Jadi Abdullah sama Abbas itu kakak adik ya. Nah, ini kalau dinasti Umayyah ini di sini dinasti Umayyah. Jadi yang Abdul Syam ya di sini nanti ada anaknya Umayyah dan sampai keturunannya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, inilah yang mendirikan dinasti Umayyah. Nah, kalau di sini adalah dinasti Abbasiyah. Ya, teman-teman, ini di Abbas mempunyai anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu nanti mempunyai anak namanya Ali. Nah, Ali itu nanti mempunyai anak namanya Muhammad ya. Muhammad itu nanti punya anak namanya Abdullah. Lah inilah yang nanti mendirikan atau khalifah pertama di di dinasti Abbasiyah. Nah, ini yang menjadi khalifah kedua. Nanti kita bahas sedikit sejarahnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya. Oke, teman-teman. Sorry. Ini ada sejarah berdirinya dari dinasti Abbasiyah. Ya, kita lihat dinasti Umayyah itu, jadi yang namanya sejarah berdirinya Abbasiyah itu tidak terlepas dari sejarah kemundurannya Umayyah. Karena dinasti Abbasiyah sejatinya adalah melanjutkan dari eksistensi dinasti Umayyah. Nah, kalau kita melihat di dinasti Umayyah itu menganak emaskan ya, mengistimewakan bangsa Arab yang akhirnya akan menimbulkan fanatisme golongan atau asobiyah, keturunan bangsa Arab. Nah, atas bangsa lain dan menganggap rendah kaum muslimin non-Arab yang bernama atau istilahnya adalah Mawali. Ini merupakan kasta yang dibuat oleh dinasti Umayyah. Karena selain bangsa Arab itu sendiri banyak sekali orang-orang atau suku-suku atau kelompok yang berbeda dari dinasti Umayyah, yaitu kaum Persia ya, kaum Persia dan yang lainnya. Nah, terus
di dinasti Umayyah itu selalu menindas para pengikut sahabat Ali dan Bani Hashim. Dan inilah yang nantinya akan memunculkan golongan yang selanjutnya yaitu golongan Syiah, dan ini adalah golongan pengikut Abbas ya, yaitu Bani Hashim. Nah, kelompok-kelompok ini bersatu ya, bersatu dan dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas. Bersatu untuk apa? Untuk menentang dari dinasti Umayyah itu. Nah, karena singkat cerita bersatunya mereka sudah menyusun rencana penyerangan sehingga terjadilah pemberontakan atau terjadi pertempuran ya. Pertempuran itu terjadi di Sungai Zab. Nah, dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan. Akhirnya Marwan itu adalah Khalifah Umayyah yang terakhir, terbunuh di Mesir. Nah, setelah itu kemudian Daulah Bani Abbasiyah itu resmi berdiri. Tepatnya itu di tahun 132 Hijriah. Nah,